Hey hey, bertemu lagi bersama saya Nando Bedol Channel. Hey guys, hari ini aku bersama temanku Taufik. Mas Taufik. Bukan membahas masalah NCT lagi guys. Tapi ada kaitannya. Tapi ada kaitannya. Hari ini kita mau membahas kenapa sih kita itu lebih suka bermain tenis meja, olahraga tenis meja daripada olahraga lainnya. Nah, biar lebih lengkapnya, biar nggak penasaran, ayo kita simak bersama-sama. Yuk. Oke guys, langsung saja ya, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Taufik. Kenapa sih Mas kok sampean suka banget, kita semua ini kok suka banget sih main tenis meja daripada olahraga lainnya? Iya, Bang Nando, sebenarnya pingpong ini adalah olahraga yang bergerak. Itu terus Secara bergerak ini mestinya jantung kita berdenyutnya lebih cepat. Denyut yang lebih cepat ini memompa darah yang dari aliran semua darah ke otak. Jadi orang yang bermain pingpong itu jarang terkena demensia. Demensia itu kalau kata lainnya bisa dikatakan kepikunan. Studi klinis di Jepang mengatakan bahwa orang yang bermain tenis meja itu jarang terkena pikun. wah, keren banget Mas. Nah, Daripada itu. bermain olahraga lainnya loh ya. Berarti efek positifnya itu buat tubuh kita jangka panjangnya bagus dong. Bagus. Hanya saja sebenarnya tenis meja ini adalah olahraga yang bergerak dengan ritme yang sangat cepat. Terus, Ritme yang sangat cepat ini, yang kedua fungsinya adalah melatih fokus. oke. Bagaimana kita melatih fokusnya? Fokusnya adalah kita bermain di tangan, bergeraknya melalui kaki, juga kecepatan bola yang sangat cepat itu tepat. Gimana kita melakukan ritme, menentukan kapan kita melangkah, kapan kita memukul, itu masalahnya. Jadinya itu yang jadi kita terus bergerak melatih fokus. Nah, itu. Karena fokusnya terlatih, secara otomatis motorik kita juga dilatih. Oh gitu ya Mas ya. Nah, itu kan. Terus secara emosional juga kita dapatkan juga ya, kita bisa tertawa. Pastinya, Kita senang kalau pastinya. kita main apa ya, kalau bahasa Surabaya ini gak entos lah. Nah, yang penting kan seneng gitu. Sing ya, penting Mas. guyu. Nyemes gak masuk isok meso. Terus Mas, ada lagi nggak yang lainnya? Yang pastinya bagi saya yang sebagai penderita kecemasan, olahraga ini sangat membantu sekali istilahnya melepaskan emosional, melepaskan rasa ketakutan, bukan ketakutan sih, kecemasan ya. Dari European Psychiatric Association mengatakan bahwa kecemasan itu perlu bergerak selama 15 sampai 30 menit secara teratur. Nah, bermain tenis meja ini lebih dari 30 menit kalau misalnya 3 set. Kalau kata kita main 3 set itu adalah 30 menit bergerak terus. Nah, ini sistem saraf yang terkena karena kita kena anxiety, biasanya sistem saraf kita kan terganggu, terutama saraf di otonom. Saraf otonom itu lebih banyak berpengaruh di jantung. Saat kita bergerak, jantung kita berdenyut kencang. Disitulah saraf otonom kita itu dilatih untuk bagaimana bergerak cepat, tapi kita tetap mengatur ritme yang slow, tetap cool gitu. Jadi nggak keburu-buru kayak waktu kita kena anxiety kan rasanya terburu-buru, kepingin apa, aduh nggak nyaman semua, itu kan denyut jantungnya kencang, tapi kita nggak bisa mengendalikan emosi. Di tenis meja kita ngelatih dengan denyut jantung yang kencang, tapi tetap istilahnya mengatur ritmenya emosi. Oh gitu ya Mas. Berarti banyak sekali ya hal positif ketika kita bermain tenis meja. Banyak ya? sekali Bung Ando. Tapi kebanyakan orang anxiety ini kan banyak yang takut ya, takut kalau ketika olahraga kok debar-debar jantungnya makin kencang, jangan-jangan saya malah kena sakit jantung. Nah, untuk mengukur itu kita bisa pakai kalau sekarang bisa pakai smartwatch. Smartwatch ini adalah ada salah satu fiturnya adalah pengukur denyut jantung. Kita tetap ada maksimalnya bagaimana kita bermain tenis meja agar denyut jantung kita tidak berlebihan. Ada rumusnya, 220 dikurangi usia kita. Itu adalah ritme jantung maksimalnya. Taruhlah kata misalnya Anda umur 30, 220 dikurangi 30 berapa? Sekitar 170.
180. Berarti maksimal waktu bermain tenis meja dengan ritme yang sangat cepat itu maksimalnya 180 bisa diukur dari smartwatch. Kalau punya smartwatch itu. Tapi kan nggak perlu lah. Yang penting kita nggak ngoyo-ngoyo banget. Kita kan bukan pro. Iya. Gitu. Sangat bagus ya, sangat bermanfaat berarti ya kita Nah, ketika main tenis meja. Berarti untuk teman-teman yang di rumah nggak usah khawatir nggak bisa main tenis meja bagaimana, ya sebetulnya olahraga apapun baik sih, positif. Cuman kenapa kita lebih mengangkat tema tenis meja ini? Nah, ada satu lagi sebenarnya, Wan. Oke, terus bagaimana? Di tengah pandemi ini, olahraga yang paling mengurangi kontak fisik adalah tenis meja. Kita nggak pernah kontak fisik. Main futsal kita saling beradu kaki, beradu tangan, beradu tubuh. Jadi kita ada kontak fisik. Tapi kalau tenis meja hampir tidak ada kontak fisik. Hampir tidak ada ya. Mungkin sama teman sendiri aja ya. Nah, itu masalah. Itu kalaupun double, kalau main single tetap nggak ada kontak fisik. Oke, ini kita lihat teman-teman seru sekali ya mainnya ya, Mas. Oh iya. Bolanya cepet loh. Oke, Mas. Terus mungkin apa ya, Mas ya, salam penutupnya untuk teman-teman kita di rumah agar lebih mencintai lagi olahraga kayak gitu, bagaimana Mas? Di Sebenarnya seperti ini kan tetap kita harus jaga pola hidup sehat dan salah satunya olahraga. Ya, sebenarnya olahraga itu adalah baik buat kita semua ya, bukan hanya tenis meja, semua olahraga bagus. Olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin. Endorfin ini yang bisa menekan rasa sakit pada tubuh kita. Ketika kita terkena rasa sakit yang begitu istilahnya kayak flu, demam, itu pasti nggak dirasakan ketika endorfin kita lepas. Kalau kita sudah nggak merasakan rasa sakit, insya Allah lah sakit semua itu kayaknya pergi deh jauh-jauh sana. Gitu ya Mas, kan harapan kita semua kayak gitu sih. Olahraga itu. Jadi ya nggak harus terpaku harus tenis meja. Untuk awalannya mungkin bisa jalan kaki dulu, tingkatannya naik ke jogging, tingkatannya mungkin naik sepeda yang gerakannya lebih ritmik, lebih teratur. Tenis meja ini kan ritmiknya memang teratur tapi cepat sekali. Tapi meskipun nggak bisa, cobalah dipaksa dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja, cuman ya meskipun bola-bolanya tinggi, dicemes gitu kan, tapi kan seneng tuh. Iya. Benar sekali Mas, sangat bermanfaat ya. Semoga sangat bermanfaat pula buat teman-teman semua di rumah yang menyaksikan video ini. Semoga ada segi positif yang diambil dari percakapan saya dengan Mas Taufik yang salah satu senior saya dalam bermain tenis meja. Senior katanya. Kita bukan atlet bro, kita bukan atlet, tapi kita penggiat tenis meja. Yang penting lah bodoh tenis meja. Oke, terakhir ya saya sebagai salam penutup buat teman-teman yang suka hobi tenis meja, yuk gabung sama Mas Nandu ini boleh lah. Ya ngikutin ala-ala pemain tenis meja profesional. Ya, bergeraklah terus guys. Karena diam itu bukan ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah bergerak, tumbuh dan terus berprogres. Oke guys, terima kasih guys.